Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Ibu pengurus masjid, yang kita hormati alim ulama cerdik pandai, ada Pak Is, ada Buya Herman, ada Ustaz Hilal dan sebagainya, ada Pak Haji juga. Yang kita hormati ibu-ibu kami, yang semoga kita hadir pada hari ini dimuliakan oleh Allah. Amin. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Pemerintah melalui media itu dan juga lembaga pendidikan sangat perhatian dengan bullying. Ya, kita bullying dulu, membuli, mana mau itu, mencaci, menyakiti, marunung ada apa itu? Jadi yang kayak mana itu kan mengolok-olok, menghina dan sebagainya. Sehingga dikhawatirkan apabila itu terjadi di lembaga pendidikan, di masyarakat kita akan berefek negatif. Efeknya tidak main-main. Bahkan ada anak kita itu mau sekolah lagi, malah ke sekolah, tapi dia kawan. Itu fakta. Hidup di pesantren misalnya, itu sering juga kaitan bullying itu terjadi, sehingga ada anak itu yang tidak mau pesantren lagi, bahkan ada diantaranya anaknya yang mau bunuh diri dan sebagainya. Banyak. Tetapi anak-anak kita yang kebal dengan hal itu, yang punya pondasi dengan itu, insya Allah dia selamat. Jemaah subuh yang berbahagia, bagaimanakah Islam melihat ini? Bagaimanakah ajaran agama kita melihat ini? Dalam surat Al-Ahzab ayat 58, Allah mengomentari jauh-jauh dari sebelum bullying itu terjadi. Apa kata Allah? Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ithman mubina. Orang-orang yang menyakiti, Bu R, sambil mandang aja, Bu. Apa pindu, Bu? Alamak, Pak. Orang-orang yang menyakiti orang-orang yang beriman, mukminin wal mukminat bighairi maktasabu, terhadap sesuatu yang tidak pernah dia lakukan, fakadih tamalu, sungguh menanggung, buhtana wa ithman mubina, kebohongan dan dosa yang besar. Jadi kalau balian makna ayat tadi, walladzina yu'zuna, kata Allah, jangan kamu la tu'zul mu'minina wal mu'minat, kata Allah. Jangan menghina, jangan menyakiti orang-orang yang sudah mengaku bahwa dia beriman kepada Allah. Ya gitu, Bu.
Iya. Terus kenapa Allah melarang itu? Kenapa Allah katakan la tu'zuna? Kalau seseorang itu sudah mengaku dia beriman, sudah mengaku dia seorang Islam, la tu'zu, jangan menghinanya. Kenapa? Allah katakan dalam surat Al-Ain, dalam surat Al-Hujurat Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah, bahwa setiap orang mukmin itu, setiap orang yang sudah mengaku dia beriman kepada Allah, ikhwatun, adalah bersaudara. Dalam fenomena masyarakat kita Bapak Ibu semuanya, walaupun orang itu hidup bersaudara, tapi sering juga orang bertengkar, sering orang juga cekcok, bermusuhan dengan saudara. Banyak apa? Ya Mas, Inyo mengaku bersaudara, saya semande, kadang bercakap aja mah. Iya, cakap aja tuh. Kadang masalah tanah, kadang masalah anak bercakap. Tetapi mereka cabik-cabik bulu ayam. Karena kita orang yang dikatakan oleh Allah yang sudah mengaku beriman, kata Allah, kalian adalah bersaudara. Jangan saling menyakiti. Maka pelihara persaudaraan itu. Apa saja yang dilarang oleh Allah, di antaranya yang dilarang oleh Allah itu dalam surah Al-Hujurat itu juga, kalau sudah mengaku bersaudara, la yaskhar, jangan saling mengolok-olok. Yang kedua kata Allah, la talmizu anfusakum. Senada dengan ayat yang kita bacakan di awal tadi, jangan menyakiti diri sendiri. Kenapa? Di sana dikatakan menyakiti diri sendiri, bahwa saudara itu bahkan diri sendiri, maka jangan sakiti diri sendiri. La talmizu bil alqab, kata Allah. Jangan imbau saudara awak tu yanglah mengaku beriman tadi dengan gelar yang buruk. Tetapi Bapak Ibu, dalam masyarakat kita kadang memanggil dengan gelar itu ada sudah kebiasaan. Ada Mas? Kuliah kurang tarang dibon kaliang. Nyok kurang tinggi dibon pendek. Sering itu sudah menjadi budaya. Bahkan, ini anehnya nih. Bahkan kadang di rumah tangga itu setiap anaknya dikasih gelar. Ambo punya kenalan yang anaknya Pak, ibu-ibu sadu dikasih gelar. Adalah galanya lah. Bisa mau bacaan. Aduh gitu. Untung gelarnya gelar yang baik, untung. Tapi gelar sesuai dengan kondisi fisiknya, fakta itu. Itu bagian dari pembulian di rumah tangga. Allah katakan juga, kalau mereka sudah mengaku beriman, jangan berburuk sangka kepada mereka. Karena tidak semua apa yang disangkakan itu sesuai dengan hal apa yang terjadi. Kenapa? Rasulullah katakan bahwa sebagian dari para sangka itu adalah bohong. Kenapa? Hanya sebagian saja yang benar, yang sebagian lagi bohong. Maka jangan sakiti saudara kita dengan yang namanya berburuk sangka. Selanjutnya, jangan cari kesalahannya, karena masing-masing orang itu punya kesalahan. Jangan hina dia dengan kesalahannya, jangan olok dia dengan kesalahannya. Seperti yang sering saya katakan bahwa jangan menghina. Sebalik, jangan menghina. Ingat bahwa ketika Allah kasih seseorang itu hidayah,
Ketika Allah kasih orang seseorang itu keimanan, bisa jadi dia lebih soleh, lebih taat dibanding kita yang mengolok-oloknya, yang menghinanya. Di surat itu Al-Hujurat Allah katakan juga, jangan menggunjing saudara kita yang sudah mengaku beriman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah juga sangat perhatian dengan itu. Rasulullah katakan bahwa al-muslim akhul muslim. Orang Islam itu saudara bagi Islam yang lainnya. Itu menjadi aplikasi atau realita bagi kita, Bapak Ibu. Contoh, perang di Palestina. Begitu masyarakat dunia Muslim, ini Muslim khususnya, melihat, menyaksikan kezaliman yang ada di sana, apa kita lakukan? Kita saling membantu. Kita ulukan harta kita berikan harta kita untuk orang kawan kita di Palestina. Bukti bahwa kita yang sudah mengaku Muslim dan beriman peduli dengan saudara kita yang Muslim. Oleh karena itu kata Rasulullah, la tuzlim wa la tuslim. Jangan zalimi saudaramu, jangan sakiti saudaramu. Begitu. Jemaah yang berbahagia, ada satu hadis yang sering terjadi saat ini. Rasulullah katakan bahwa al-muslim, orang Islam itu adalah man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Orang-orang yang betul-betul Islam itu adalah orang yang selamat orang lain dari lisannya, lidahnya, ucapannya, dan perbuatan tangannya. Bapak Ibu, dalam hadis ini Rasulullah mendahulukan lisan daripada tangan. Apa pelajarannya? Ternyata kejahatan yang dilakukan melalui lisan, melalui ucapan lebih berefek, lebih berpengaruh kepada seseorang daripada kejahatan yang kita lakukan dengan tangan. Bagaimana fenomena ketika sekarang nih yang namanya medsos, bahwa dengan kejahatan membuli dengan medsos itu lebih berbahaya daripada membuli dengan ucapan sendiri, dengan perbuatan. Kenapa? Kita membulinya dengan medsos lebih, artinya efeknya sangat diketahui oleh banyak, bahkan sedunia orang tahu. Bapak Ibu, jangan coba-coba berurusan dengan pinjol, pinjaman online. Hati-hati. Ketika kita bertransaksi dengan aplikasi pinjol itu, semua data yang ada di HP kita itu dimintanya semuanya. Nomor-nomor kontak yang ada di HP kita itu diambil semuanya. Ketika terjadi kemacetan pembayaran, langsung saja dikirim berita ke semua kontak yang ada di nomor ibu-ibu itu. Orang ini dengan nomor kontak sekian adalah bajingan, lari dari pinjaman online. Sudah dihubungi, kontak kami diblokir. Jangan percaya dengan orang ini. 1000 kontak yang ada di HP kita dikirim semua itu. Hati-hati. Itulah kejahatan dari medsos itu, efek yang merupakan bagian dari kejahatan lisan itu. Ketika kita mengolok-olok teman kita, menyakiti teman kita dengan HP kita, dengan medsos kita, semua orang akan tahu. Artinya apa?
Rasulullah mendahulukan lisan tadi karena efek lisan lebih berbahaya daripada tangan. Maka kita sebagai seorang muslim, Bapak Ibu semuanya, termasuk kita semua, mari kita jaga hak-hak orang lain yang merupakan saudara kita itu dengan tidak menyakitinya secara lisan dan juga perbuatan. Bapak Ibu, terakhir, lah sudah berdiri, alalai, dia mau lemak, amal lama, tambah sekali lagi. Bapak Ibu, kenapa itu terjadi? Kenapa orang membuli? Kenapa orang menyakiti orang lain? Karena merasa lebih baik, lebih mulia daripada orang lain. Bu, pernah enggak merasa lebih mulia daripada orang lain? Kadang-kadang pernah ya. Oh, sandung tutup. Gitu kan? Pernah kan? Tetapi Allah sungguh mewanti-wanti. Allah melarang itu. Allah katakan, la tuzakku anfusakum, kata Allah. Apa artinya? Jangan sok barasih, jangan sok suci, jangan sok taat, kata Allah. Huwa a'lamu bimanittaqa. Allah lebih tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Allah paham siapa yang paling elok. Belum tentu orang yang mengelok-olok itu lebih baik. Bisa jadi orang yang diolok-olok itu lebih takwa, lebih soleh dibanding orang yang mengolok-olok. Apa tadi? Bu, la tuzakku anfusakum. Jangan sok suci, jangan sok bersih. Maka kembali kita memeriksa diri sendiri, apakah kita sudah menjadi orang yang betul-betul baik? Apakah kita betul-betul menjadi orang yang sudah betul-betul soleh? Huwa a'lam bimanittaqa. Allah lebih paham siapa yang paling baik, yang paling soleh di antara kita. Apa solusi? Nah, ini solusi lagi. Apa solusi dari semua permasalahan tadi? Rasulullah pernah mengatakan bahwa la tadkhulul jannah hatta tu'min. Tidak masuk surga kalian kata Rasulullah sampai kalian betul-betul beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Tidak akan menjadi orang beriman kalian, kata Rasulullah, sehingga kalian tahabbu, saling mencintai, saling mengasihi, saling mempererat persaudaraan dengan saudara-saudara kita se-Islam, se-mukmin. Kata Rasulullah, awala adulukum ala syai'in. Mau tak kalian aku tunjukkan kepada satu hal, satu perbuatan? Iza fa'altumuhu, kalau kalian laksanakan perbuatan ini, kalau kalian kerjakan perbuatan ini, tahabbabtum, kalian akan saling berkasih sayang, saling mencintai, saling akrab dengan teman-teman saudara muslim. Apa itu Bapak Ibu? Afsyus salamu bainakum. Ucapkan, sebarkan salam kepada teman-teman kita sesama muslim. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum Pak. Kalau kita ucapkan ini dalam keseharian kita, kita akan saling berkasih sayang, saling akrab, saling erat persaudaraan kita dengan sesama muslim. Ikonda kadang lalu saya di gang komplek awak tua, tak menyapa je dok. Ini menaku saya berjalan. Seakan-akan tak peduli rasanya awak di nyos sebagai tetangga awak. Saya komplek dengannya lalu menaku sih.
Kasur rawa saja, ya laku saja. Jadi ada sedikit ya. Iya. Bentar Pak. Kita sampaikan dulu. Di dalam sholat berjamaah, Bapak Ibu ya, dalam sholat berjamaah, di samping kita berhubungan dengan Allah, kita berhubungan dengan manusia. Sesudah kita berdoa kepada Allah dalam setiap gerakan kita, dan setiap gerakan sholat kita, rukun sholat kita juga berhablu minan nas. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Kita harus afsus salamu bainakum, antara sesama muslim. Lain sajalah kita ke topik awal. Afsus salamu bainakum. Habis mah. Dengan mengucapkan salam, kita akan saling berkasih sayang. Itu saja. Kita pakai lan. Ustaz. Itu saya intinya. Iya. Itu saya intinya. Dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Bu. Jadi kalau menurut saya begini ya. Iya, silakan Pak. Kita kan sudah dewasa semuanya. Bagus Pak. Jadi istilah jangan mengulang dosa. Ya. Yaitu jangan berbuat ya, tapi orang bergunjing. Membuat orang berdosa Pak. Ya. Maka hati-hatilah berbuat. Kalau ngomong hati-hati. Ya. Jangan menyinggung, jangan kasar, kan gitu kan? Itu kan kan? Betul. Contoh Jadi gini. Contoh ya. Ya Pak. Kita menegur orang. Tiba-tiba kayak Rami waktu tegur saya langsung sakit dia. Ya. Sakit hatinya. Akhirnya membuli orang berkodes ya nuntut tadi ya. Muncul kasarnya itu banyak orang kan? Iya Pak. Ada gara awak berdosa orang. Ini kan. Jadi seperti yang katakan, kalau orang luar tua, ustaz-ustaz dari luar tu, inyu ngeri cara masiko. Karena banyak doktor, banyak ustaz. Tetapi ambo indak jambo. Ambo berani, ambo bangga berceramah di depan para doktor, para ustaz. Kenapa? Ketika ambo salah, aduh nan mameloan. Begitu Pak? Iya. Ketika ambo salah, ada yang membetulkan. Nah, Bapak karena Bu Mary lah ngode-ngode tuan. Jadi, mari kita saling mempererat persaudaraan, saling menjaga persaudaraan, bahwa kita sesama muslim adalah bersaudara. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa depan Islam tetap semakin gemilang, di pundak-pundak generasi sangat cemerlang, penuh prestasi tak akan